wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan nama saya Nunis Triasari, saya dari PJJ Komunikasi, kelas 201. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah Estetika Humanisme dengan dosen Ibu Rosana, FSM Ikom, AM IPR CPS. Pada kesempatan ini saya mengambil tema self concept. Baik, langsung saja ke materi pertama. Ya, di sini yang pertama ada pendahuluan. Konsep diri adalah gambaran atau pemahaman yang kita miliki tentang diri kita sendiri. Eh, ini mencakup keyakinan, perasaan, persepsi, eh, tentang siapa kita, apa yang kita capai, serta bagaimana hubungan kita dengan dunia dan orang lain. Meliputi aspek sosial, aspek fisik, dan juga aspek psikologi yang terbentuk karena pengalaman seseorang di masa lalu yang sudah terjadi dalam kehidupan, sehingga tersimpan dalam mental kepribadian yang disebut self-concept. Ya, yang pertama, uh, have you ever looked at yourself in the mirror, but not only see, but pay more attention? Pernah nggak kalian melihat ke dalam cermin eh, diri kalian sendiri. Tapi nggak hanya sekedar bercermin, tapi bertanya tentang diri kita sendiri. Eh, Bagaimana pandangan kita terhadap diri kita sendiri, bagaimana fisik kita, apakah menurut kita sendiri kita ini cantik atau tampan nggak ya, atau menurut kita sendiri kita jelek, tuh. Terus bagaimana fisik kita, apa kekurangan dan kelebihan yang ada di diri kita. Misalnya, terkait setiap hari, hampir setiap hari kita bercermin. Misalnya kita mau berangkat kantor, kita pasti bercermin dong untuk melihat penampilan kita. Tapi kita nggak pernah melihat lebih dalam diri kita sendiri. Misalnya, kadang kita nggak ngeh gitu. Ternyata aku ada lalat loh di kening gitu. Atau misalnya ada lalat loh di sebelah sini nih yang agak nggak kelihatan gitu. Kadang kita tuh nggak sadar gitu tentang diri kita sendiri. Itu baru fisik ya, belum tentang sifat kita. Kita tuh kekurangannya apa sih, kelebihannya apa sih? Eh, Kira-kira kalau ini kelebihanku, kekurangannya bisa diperbaiki nggak ya supaya bisa jadi lebih baik. Karena terkadang kita ini denial, even sama diri kita sendiri, kadang kita denial. Gitu. Jadi pernah nggak kita tuh benar-benar melihat ke dalam cermin, melihat diri kita yang ada di depan kita. Em, Misalnya saya melihat diri saya sendiri gitu ya, ini tuh benar-benar Nunis yang ada di depan cermin. Siapa sih Nunis ini? Apakah saya kenal dengan orang yang ada di depan saya? Benar-benar jujur, eh, terbuka terhadap diri kita sendiri. Gak ada yang marahin kok kalau misalnya kita benar-benar jujur tentang eh, kebaikan atau eh, kelebihan dan kekurangan diri kita. Karena kita jujur terhadap diri kita sendiri. Kemudian ada self-esteem. Self-esteem ini lebih kepada jati diri kita. Seberapa besar sih kita menyukai diri kita sendiri, eh, merujuk pada bagaimana seseorang menilai dan merasa tentang dirinya sendiri. Menemukan dan memahami jati diri bisa menjadi proses yang mendalam dan seringkali memerlukan refleksi diri, eksplorasi, dan pertumbuhan pribadi. Ya, kemudian ada self-image. Self-image ini lebih ke gambaran diri kita. Bagaimana kamu membayangkan dirimu sendiri, eh, bagaimana kamu punya imajinasi tentang diri kita sendiri. Gitu. Self-image ini dapat berubah seiring berjalannya waktu dan seringkali dipengaruhi oleh pengalaman hidup, lingkungan sosial, serta usaha pribadi dalam membangun dan mempertahankan citra diri yang sehat. Contohnya, sekarang saya tuh pengen punya image yang gimana ya, misalnya jadi cewek girly gitu, misalnya. Oh, begini tuh cantik loh. Oh, kayak kayak K-pop tuh cantik ya ternyata, misalnya gitu. Penampilannya begini, bajunya begitu, dandanannya riasannya seperti ini gitu.
Tapi seiring berjalannya waktu, eh, saya pengennya lebih elegan misalnya, karena mungkin pekerjaan sudah naik jabatan misalnya, sudah mm, diperlukan lagi untuk bersikap lebih elegan atau lebih profesional, itu pasti nggak bisa sama dengan yang sebelumnya. Jadi self image itu bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Gitu. Dan selama hal itu baik, boleh saja kita berubah ke arah yang lebih positif jika diperlukan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi self concept. Yang pertama ada pengalaman hidup. Pengalaman hidup seseorang itu nggak selalu bagus. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Itu bisa mempengaruhi uh, self concept kita. Yang kedua ada interaksi sosial. Interaksi sosial ini bisa menyangkut banyak hal. Karena banyak orang yang kita temui di dalam hidup kita. Contohnya keluarga, teman, lingkungan pekerjaan, em, mungkin orang-orang baru yang kita temui di jalan misalnya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi bagaimana self concept kita saat ini. Apakah pengaruhnya baik atau pengaruhnya kurang baik terhadap diri kita. Nah, di sini kita harus pandai mengatur, pintar-pintar memilah bagaimana menyaring atau memfilter eh, masukan atau eh, sikap-sikap dari eh, orang luar yang mungkin kurang baik untuk kita, sehingga konsep kita ini tetap positif dan mm, tetap menjadi pribadi yang baik. Yang ketiga ada kepercayaan diri dan penampilan. Nah, hal ini juga mempengaruhi self concept. Kadang kita merasa diri kita ini nggak cantik gitu. Kadang kita merasa, ih kok kulit aku hitam ya gitu. Atau misalnya oh, orang lain kok kulitnya bisa putih, bisa mulus, kok aku enggak ya. Nah, ini bisa mempengaruhi kepercayaan diri kita. Saat kita berinteraksi, kita minder gitu. Misalnya mau negur orang, enggak minder kita, saya soalnya jelek gitu. Itu sering banget terjadi dalam kehidupan sehari-hari. That's why kepercayaan diri kita terhadap penampilan kita itu juga sangat mempengaruhi self concept. Eh, Bagaimana cara kita berpakaian misalnya, bagaimana looknya kita. Kalau misalnya kita di kantor ya harusnya looknya misalnya profesional, look sebagai karyawan, employee itu harus benar-benar memperlihatkan kita ini profesional dalam bekerja. Nah, dengan berpenampilan yang baik, berpenampilan yang bagus, itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Saat kita misalnya mau ketemu klien, eh, kita juga kan harus punya kepercayaan diri gitu ya. Nggak harus yang tinggi-tinggi banget, karena nanti jadinya akan overconfidence dan itu juga kurang baik. Tapi cukup untuk membuat diri kita lebih percaya diri gitu. Supaya kita tuh nggak minder saat ketemu dengan orang lain. Kemudian ada kesehatan mental dan emosional. Nah, yang ini sangat penting atau perlu kita kasih concern yang lebih dalam tentang kesehatan mental dan emosional. Ini sangat mempengaruhi self concept diri kita karena kesehatan mental kita itu eh, sangat berpengaruh. Contohnya traumatik atau pengalaman-pengalaman hidup yang sebelumnya sudah kita alami, eh, itu membentuk karakter dan eh, konsep diri kita. Misalnya kita punya trauma masa kecil. Misalnya kita punya trauma dibullying. Nah, itu bisa buat kita balik lagi jadi kita kurang percaya diri karena kita tuh pernah dibullying misalnya. Misalnya pernah dibullying yang mungkin misalnya kulitnya berbeda, agak gelap atau bentuk tubuhnya berbeda misalnya terus dibullying terus jadinya kita traumatik gitu. Kita teringat terus tentang bullying itu gitu. Jadi kesehatan mental juga harus diperhatikan.
Eh, karena balik lagi itu sangat mempengaruhi dan juga emosional. Kita bisa jadi sangat pemarah atau gampang marah misalnya saat mental kita terganggu, saat kita merasa tidak happy di dalam hati kita, di dalam diri kita, misalnya karena kita kurang percaya diri, eh, saat kita berinteraksi sosial dengan orang lain kita kurang percaya diri, gitu. Itu bisa menyebabkan emosional. Jadi faktor-faktor ini sangat eh, terkait ya satu sama lain. Misalnya kita bisa bilang pengalaman hidup yang pertama pengalaman hidup misalnya awalnya kita pernah dibullying misalnya sehingga saat interaksi sosial eh, kita tuh merasa nggak pede dengan diri kita sendiri. Kemudian menjadi traumatik di kepala kita dan itu terngiang-ngiang terus di kepala sehingga menjadi sehingga mengganggu kesehatan mental kita. Kemudian berpengaruh terhadap emosional kita sehingga kita jadi gampang marah misalnya atau misalnya kita jadi gampang eh, bertindak yang di luar eh, pikiran ya, maksudnya di luar pikiran tuh maksudnya tiba-tiba tuh kita jadi eh, ngambek gitu, dibercandain sedikit misalnya kita jadi ngambek gitu, atau ada yang mungkin lebih, ada juga yang mungkin kadarnya sudah tinggi itu sampai melukai orang lain. Berbeda halnya saat mental kita itu sehat ya, gitu. Saat mental kita sehat, misalnya kita kadang-kadang eh, dibullying gitu misalnya hitam hitam misalnya kulit kita agak gelap gitu ya kalau mental kita sehat kita pasti akan berpikirnya lebih positif misalnya ini nggak hitam loh ini eksotis gitu jadi dan kita pun nggak marah reaksinya terhadap orang lain gitu nggak jadi eh, hatinya nggak dongkol gitu nggak marah-marah karena mental kita sehat gitu jadi emosi yang keluar eh, reaksi yang keluar itu juga reaksi yang positif gitu. Jadi kita bisa bilang, oh enggak kok ini eksotis tahu di luar negeri malah bule-bule pengennya kulitnya eksotis loh kayak kayak saya gitu kayak orang Asia yang kulitnya eksotis, sawo matang gitu. Gak semua orang punya loh kulit seperti saya gitu. Saya tuh eh, seksi atau cantik just the way I am gitu. Nah itu eh, that's why itu sangat berpengaruh eh, terhadap self concept kita. Dari hal-hal tersebut, kesimpulannya adalah self concept adalah pondasi dari bagaimana kita melihat diri kita dan berfungsi dalam dunia. Memelihara self concept yang sehat dan positif penting untuk kesejahteraan pribadi, hubungan sosial, dan pencapaian hidup. Menginvestasikan waktu dan usaha dalam memahami dan mengembangkan self concept dapat membawa dampak positif yang luas dalam berbagai aspek kehidupan. Di sini maksudnya adalah eh, coba kita bisa menginvestasikan waktu atau memberi waktu untuk diri kita sendiri. Seperti yang awal saya jelaskan, saat kita melihat ke mirror, misalnya tentang diri kita, bagaimana diri kita, itu kan kita harus memberikan waktu. Eh, jadi kalau misalnya kita selalu sibuk, everyday 24 hours, terus sibuk gitu ya, nggak ada waktu. Nah, itu kan agak sulit ya untuk kita bisa pelan-pelan mengenal diri kita sendiri. Karena banyak orang yang tidak sadar tentang dirinya sendiri, tidak sadar sebenarnya maunya apa sih gitu. Eh, maunya apa, sukanya apa, eh, maunya gimana. Nah, itu tuh kadang kita tuh nggak tahu gitu sebenarnya. Jadi hidupnya ikut arus aja gitu. Padahal sebenarnya di dalam diri kita ini kita tuh punya keinginan-keinginan yang orang lain mungkin tidak tahu. Oh, sebenarnya aku tuh pengennya tuh jadi dokter loh, misalnya. Tapi nggak bisa, tapi begini. Oh, gimana ya gitu. Atau misalnya sebenarnya aku tuh pengen loh eh, berpenampilan misalnya cantik, berpenampilan misalnya agak sedikit girly misalnya, tapi aku tuh nggak pede gitu dengan misalnya dengan kulit aku, dengan fisik aku, merasa aku tuh nggak cantik, merasa aku tuh ada kekurangannya, banyak kekurangannya gitu. Coba deh lebih berpikir lebih positif lagi. Saat kita sudah mengenali diri kita, nggak mungkin dong diri kita itu isinya jelek semua gitu. Jadi pasti
kita pasti punya kelebihan. Tuhan itu adil. Jadi nggak mungkin kita dikasih jelek semua. Pasti di balik kekurangan kita pasti kita punya kelebihan. Tuh misalnya kayak yang tadi saya bilang, mungkin menurut orang kulit kita sama mata ini nggak bagus ya, jelek ya gitu. Tapi ternyata itu tuh suatu kelebihan loh gitu. Ternyata orang lain malah orang bule pengen kulitnya kayak kita gitu. Atau misalnya eh, kita melihatnya eh, misalnya tolak ukurnya tuh girl band gitu, K-pop gitu yang badannya tuh langsing-langsing, slim-slim, kecil-kecil gitu. Kita merasa kok gua gendut ya gitu, kok aku gendut ya, kenapa sih aku beratnya segini gitu, nggak berani gitu lihat timbangan gitu, nggak berani nimbang gitu. Padahal mah nggak selalu seperti itu gitu, balik lagi ke selera orang lain gitu. Ada yang mungkin yang sukanya langsing, ada yang sukanya terus ada mungkin yang sukanya agak curvy atau lebih berbentuk misalnya. Ada, tergantung kebutuhannya misalnya, tergantung cara pandang dari orang lain yang melihat gitu, atau cara pandang diri kita sendiri. Jadi balik lagi bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Oh, ini loh Ninis. Oh, memang saya punya kekurangan nih misalnya. eh, Contoh deh kekurangan saya. Eh, saya tuh mungkin wajahnya kurang simetris ya gitu. Jadi kalau misalnya foto, angle-nya ini harus bagus gitu, harus pas gitu. Nah, tapi saya tahu nih, tapi angle kiri saya emang kurang bagus ya, tapi saya angle saya sebelah kanan lebih bagus tahu gitu. Jadi even agak sedikit repot, tapi setiap foto misalnya saya akan ada di sebelah kanan gitu, karena saya tahu nih saya bagus dari sebelah kanan gitu. Nah, supaya hasilnya itu tetap bagus, tetap cantik di foto, saya akan bergeser ke kanan gitu. Kalau misalnya saya mau foto, misalnya seperti itu. Saat kita tahu diri kita, kita pasti akan hidup lebih nyaman gitu. Karena kita sudah tahu, memang itu kekurangan kita, kita terima kekurangan kita gitu. Karena Tuhan itu menciptakan manusia itu pasti berbeda-beda, nggak mungkin semuanya sama gitu. Uh, kita aja adalah laki-laki dan perempuan, dan itu totally beda ya, laki-laki dan dari genre aja udah berbeda nih. Jadi nggak mungkin ada perempuan-perempuan semua atau laki-laki laki semua, nggak mungkin gitu. Dan kita pun sebagai perempuan misalnya diciptakan juga dengan keanekaragaman yang bagus yang Tuhan ciptakan. Jadi beraneka ragam, beraneka rupa dengan kecantikan dan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Gitu. Jadi bagaimana caranya kita menerima diri kita sendiri, bagaimana caranya kita eh, menyadari, menerima kekurangan diri kita, dan em, bagaimana caranya kekurangan itu saat kita sudah menerimanya, bagaimana kalau bisa diperbaiki, bagaimana cara memperbaikinya. Gitu. Dan untuk hal-hal yang sudah baik, biarkan tetap baik, dan kalau bisa jadi lebih baik. Gitu. Baik, cukup sampai di sini untuk presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga presentasi saya ini bisa berguna atau bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.